Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Kompel, Bapak Trisanata yang beliau belum bisa hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kalangrambat, Bapak Gimin. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari Kompel Babat, SD Negeri 1 Rambat, SD Negeri 2 Rambat, dan SD Kalangbanjang. Pertama-tama senantiasa marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah berikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita semua bisa hadir di SD Negeri Kalangbanjang dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun, untuk memberikan dukungan kepada rekan kita Ibu Sariwati Ningsih atau lebih dikenal dengan nama Mbak Ning dalam acara diseminasi disiplin positif JGP Angkatan 10 yang insya Allah akan dilaksanakan hari ini nanti sampai selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara diseminasi disiplin positif ini kita mulai, perkenalkan sebagai pembawa acara untuk membawakan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah acara inti yaitu diseminasi disiplin positif, dan acara yang ketiga lain-lain, dan yang terakhir penutup. Demikian Bapak Ibu untuk susunan acara pada pagi hari ini. Menginjak acara pertama pembukaan, Bapak Ibu marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita lanjutkan pada acara inti, yaitu acara diseminasi disiplin positif JGP 10 yang akan dibawakan oleh rekan kita Mbak Sariwati Ningsih. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Kompel Babat SD Negeri 1 Rambat dan Kalangbanjang. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru Komunitas Belajar Babat Kalangrambat, yaitu yang terdiri dari SD Negeri 1 Kalangbanjang, SD Negeri 1 Rambat, dan SD Negeri 2 Rambat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini di acara diseminasi disiplin saya, dan terima kasih saya ucapkan kepada beliau Bapak Ari Putranto sebagai pemandu acara pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya perkenalkan diri. Nama saya Sariwati Ningsih. Pada saat ini saya sedang melaksanakan program guru penggerak angkatan 10. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi aksi nyata PGB Angkatan 10 sebagai tugas saya di JGP Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya pada sampai saat ini saya sudah menjalani program guru penggerak. Adapun modul yang sudah saya lakoni adalah yaitu modul 1.1 tentang filosofi pemikiran kehadib, kemudian modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan
Saat ini saya berada di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini saya berkesempatan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Tujuan khusus pada diseminasi pagi ini adalah agar CGW dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, kegiatan inti dari diseminasi ini adalah yang pertama, saya akan menyampaikan materi, yang kedua tanya jawab selama sesi, yang ketiga ice breaking, dan keempat refleksi dan umpan balik. Nah, sebelum kita ke materi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu memperhatikan yang ada di layar. Berapa angka yang terlihat Bapak Ibu? Ada yang bisa menyebutkan? Pakai ini Pak Pram. Ada berapa angka? Ada angka berapa saja yang terlihat di situ Pak Pram? 6, 8, 9, 4, 1. Ada berikut yang lain? 2, 6, 8, 9, 2 ini ya, 4, 1. Ya, terima kasih. Berarti masih bagus ya Bapak Ibu. Pagi-pagi masih bagus. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ada nomor berapakah selain angka 5 yang Bapak Ibu lihat? 3. Terselip di mana ya? Itu 2, 3, 4, 5. Ini, ya, alhamdulillah masih jelas ya Bapak Ibu. Sudah sarapan ini tampaknya. Oke Bapak Ibu, kita bisa mulai ke materi ya. Jadi inti dari budaya positif itu nanti dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, dukungan dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima itu restitusi. Jadi restitusi itu ada 2, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, baiklah Bapak Ibu, mari kita mengenal tentang perubahan paradigma. Paradigma pendidikan merupakan kerangka berpikir tentang keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari praktek pendidikan. Nah, jadi di modul 1.1 itu saya belajar tentang filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu pastinya sudah kenal dengan beliau ya, Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak pendidikan kita. Nah, beliau adalah yang mengangkat dunia pendidikan yang bisa kita jalani sampai sekarang ini. Jadi pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu adalah, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sendiri adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk pencapaian hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun kodrat murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan tadi, agar anak-anak itu menjadi individu yang bermakna
ataupun sebagai masyarakat sesuai dengan kodratnya. Nah, ini kodrat murid yang ada kodrat yang ada pada murid itu ada dua Bapak Ibu, yaitu yang pertama kodrat alam dan yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam adalah kekuatan potensi atau kekuatan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing anak. Jadi anak itu ketika dia lahir, dia sudah memiliki potensi yang ada pada dirinya. Nah, yang termasuk dalam kodrat alam ini adalah yaitu gaya belajar siswa. Jadi anak itu kan memiliki gaya belajar antara satu dengan yang lain itu gaya belajarnya berbeda. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang visual, gitu. Ada yang kinestik. Gitu. Kemudian latar belakang keluarga terhadap tahap perkembangan anak. Untuk selanjutnya itu kebutuhan manusia yang memiliki bakat. Jadi setiap individu pasti memiliki bakat. Dan yang terakhir adalah lingkungan di mana anak itu tumbuh. Jadi misalnya kita di lingkungan di dataran rendah atau di pedesaan, nah itu akan menyesuaikan lingkungan belajarnya. Beda lagi yang di perkotaan. Nah itu kodrat alam itu dipengaruhi dari lingkungan di mana anak itu tumbuh. Kemudian yang kedua kodrat zaman. Di mana kodrat zaman adalah kekuatan atau potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat dan perkembangan zaman. Nah, kalau kita kenal sekarang dengan generasi Z. Nah, kenapa? Karena pada masa ini anak-anak itu tidak terlepas dari yang namanya gadget. Betul Bapak Ibu? Iya. Setiap saat anak-anak sudah memegang gadgetnya masing-masing. Tapi ya itulah namanya kodrat zaman itu bisa kita lihat dari nilai sosial budaya berkembang di sekitar anak. Sudah perkembangannya seperti itu ya kita harus menerima bahwa si anak itu memang tidak bisa lepas dari gadget. Tapi semoga untuk kebutuhan pendidikannya dan belajarnya. Gitu. Kemudian kebutuhan keterampilan di era revolusi industri saat ini selain gadget kita bisa menggunakan pembelajaran lewat YouTube begitu. Kemudian pengembangan teknologi juga dengan ini yang saya katakan tadi adalah pembelajaran tidak mesti berpusat pada guru, tetapi kita bagaimana membawa anak itu berpihak pada anak dengan memberikan pembelajaran yang bermanfaat. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi mengibaratkan bahwa pendidikan itu sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi pendidikan itu merupakan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Sementara pendidik kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani yang berfungsi untuk menuntut tumbuhnya hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lagu hidupnya dan tumbuhnya kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Nah, anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Sehingga petani di sini kita sebagai guru hanya dapat menuntun, ya, bukan menumbuhkan padi menjadi jagung atau padi menjadi kedelai. Biarkan benih padi itu disebut sebagai padi, jagung menjadi jagung, kedelai menjadi kedelai. Kita pendidik hanya dapat menuntun. Diibaratkan kalau petani itu kita hanya dapat merawat tumbuhnya tanaman, kemudian memupuk, menyiram, membasmi hama yang mengganggu. Nah, itu dalam merawatnya kita tentu berbeda dalam merawat berbagai jenis tanaman. Padi kita khususkan
merawat seperti padi, jagung seperti jagung, agar tumbuhnya juga seperti benih. Ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, jadi anak, kalau kita biasa mengenal ya, anak itu ketika lahir seperti kertas kosong, betul-betul itu. Nah, tapi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukanlah kertas yang kosong, bukan putih suci seperti itu ya, tetapi kertas putih yang sudah berisi tulisan-tulisan, namun tulisan-tulisan itu masih sama. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu tugasnya itu hanya menebalkan garis samar-samar yang sudah ada pada kertas tersebut. Jadi kita hanya menebalkan ya. Jadi bakat oh ini menarik, ya kita tebalkan saja. Yang ini bakatnya di bidang menyanyi, ya kita menebalkan saja. Kita tidak bisa menggaris sendiri ini harus menyanyi, ini harus menari seperti itu. Jadi tugas kita mendidik adalah berkewajiban dan berkuasa untuk menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi yang baik, sehingga kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Nah, itu yang akan dibawa terus sampai anak ini sampai dia tua gitu. Jadi dalam upaya untuk menebalkan tulisan yang samar itu dibutuhkan pendidik yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang nantinya dapat mewujudkan budi pekerti yang baik yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah sering mendengarnya ya. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, untuk mudah mengingatnya, kita asli dulu tentang profil pelajar Pancasila. Sebenarnya saya butuh bantuan satu. Ibu Lida mungkin bisa membantu saya untuk maju ke depan, untuk memimpin teman-teman kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Oke, Ibu. Bapak Ibu bisa berdiri ya. Ada berdiri juga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selamat Ibu, kita nyanyi sama-sama ya di sini ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Lebih semangat lagi ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya ke materinya. Nah, jadi Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu merupakan suatu nilai kebajikan juga yang bisa kita terapkan di sekolah kita maupun di kelas kita. Jadi di sini ada pertanyaan, apa yang bisa kita terapkan agar kelas atau sekolah kita mencerminkan pemikiran kinerja Dewan Kawan. Nah, di antaranya yaitu kita bisa mengambil 3 konsep ini Bapak Ibu. Jadi konsep yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan prinsip merdeka belajar tetapi mengedepankan budi pekerti. Jadi pembelajaran saat ini kita balik ya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu itu berpusat pada guru, tapi sekarang kita balik. Menurut filosofi Gereja Dewan Kawan itu pembelajaran menyenangkan itu kita buat berpusat pada peserta didik. Kemudian konsep yang kedua, yaitu memasukkan profil pelajar Pancasila di setiap proses pembelajaran. Nah, seperti yang sudah kita lakukan tadi, bernyanyi bersama, ya, itu bisa diberikan ke anak-anak untuk bisa menghafalnya. Kita berikan nyanyian dan gerakan supaya lebih hafal ke anak-anak. Kita bisa menjadikan profil Pancasila ini ke dalam pembelajaran kita. Adapun konsep yang ketiga yaitu menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, di sini saya sudah melaksanakan beberapa aksi nyata di kelas saya, ya, dan ini merupakan juga tugas dari modul-modul saya, yaitu yang pertama bagaimana proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian saya wujudkan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila dan menyenangkan sesuai dengan kodrat zaman. Nah, di sini saya belajar sambil bernyanyi pada materi siklus air. Nah, jadi saya ajak anak-anak bernyanyi di sini. Jadi untuk tentang kita dalam siklus air, misalnya, ya, sudah kata misalnya kita lakukan untuk siklus air bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Ya, itu tadi salah satu video yang saya buat dalam pembelajaran di kelas agar lebih menyenangkan begitu. Kemudian yang kedua yaitu saya menjadikan anak sebagai role model, yaitu salah satunya pada materi penyajian jasa. Jadi selain saya memberikan gambaran materi lewat YouTube, bagaimana cara-cara penyajian data seperti itu, kemudian anak saya berikan keleluasaan, saya berikan gambaran untuk bagaimana cara menyajikan data. Jadi anak saya suruh ada yang mengambil data lewat berat badannya. Jadi anak secara bergiliran menebak berat badannya, kemudian ada yang mencatat, kemudian nanti bersama-sama dilakukan penyajian data.
berupa tabel penyajian data gitu. Jadi anak-anak lebih mengenal urutannya penyajian data seperti itu. Kita dari pengumpulan data kita urutan, kemudian kita olah seperti itu dalam bentuk tabel atau diagram lingkaran seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kenali itu menyenangkan. Jadi ketika ada pelajaran SPDB, saya mengajak anak terutama pada pola lantai ya. Pola lantai itu saya biasanya mengajak anak untuk menari mempraktekkan suatu lagu itu dengan gerakan dan memberikan pola lantai gitu. Sehingga anak senang, kemudian diharapkan dapat menyerap materi yang saya berikan gitu. Kemudian saya memiliki program di kelas. Nah, semoga ini nanti bisa diikuti kelas-kelas yang lain. Ya, namanya Berbuka. Berbuka itu adalah baca buku untuk karya. Jadi setiap hari, setiap pagi sebelum masuk, anak-anak membaca buku yang saya sediakan di rak. Jadi nanti setiap 2 minggu sekali, setiap hari Sabtu kita adakan diskusi kelompok untuk membahas tentang karya sebuah buku yang sudah dibacanya. Nah, karya yang dihasilkan diharapkan nanti bisa disajikan dalam video ataupun bisa dengan karya yang bisa dipajang begitu. Jadi anak-anak setiap dua minggu sekali nanti berganti judul buku, sehingga nanti karya yang dihasilkan juga berbeda pula. Nah, ini kegiatannya setiap pagi anak-anak baca buku. Cukup 5 menit atau 10 menit nanti berkelanjutan seperti itu. Nah, ini salah satu aksi nyata yang sudah saya terapkan di sekolah. Semoga nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain. Nah, kita lanjut Bapak Ibu untuk ini peran dan nilai guru penggerak di modul 1.2. Jadi selama saya belajar di modul 1.2, saya belajar tentang ini Bapak Ibu, tentang nilai seorang guru penggerak. Jadi guru penggerak itu diharapkan bisa menggerakkan teman yang ada di sekitarnya, teman sejawatnya, dan juga memberikan praktik baik kepada teman sejawatnya juga. Nah, nilai yang ada pada guru penggerak diantaranya satu, berpihak pada murid. Diharapkan dalam pembelajaran yang di kelas itu Bapak Ibu bisa menerapkan nilai berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkannya di sekolah masing-masing secara tidak langsung. Ya, inovatif misalnya, ya seperti bernyanyi tadi, anak-anak diajak bernyanyi, nah itu sudah melakukan nilai inovatif. Mandiri, anak disuruh diberikan tugas mencari di internet seperti itu. Nah itu termasuk nilai mandiri. Kemudian selain nilai, kita juga belajar tentang peran guru penggerak. Di antaranya pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kita sebagai guru memang sebagai menjadi pemimpin pembelajaran, tapi bukan untuk hanya menuntut ya, tugas kita menuntut. Memimpin pembelajaran, kita mengarahkan anak, membuat kelas berdiri bereaksiasi seperti itu. Yang kedua, menggerakkan komunitas batis. Nah, alhamdulillah saya senang karena sudah terlaksananya komunitas belajar Bapak ini secara langsung. Saya sudah mendapatkan manfaatnya. Salah satunya di pagi hari ini saya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu komunitas Bapak ini. Nah, yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Jadi untuk mencapai sekolah yang kondusif, kita memang harus berkolaborasi antar guru.
baik guru kelas maupun guru kelompok. Nah, pastinya karena di bawah manajer kepala sekolah yang dapat menjadi coach bagi guru lain. Baiknya kalau ada masalah atau kita memiliki ide, itu kita sampaikan kepada teman kita untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Kemudian yang kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid dengan membentuk murid kita berkelompok. Seperti itu kita bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Atau pada saat kegiatan upacara seperti itu, ada yang menjadi pemimpin upacara, pemimpin barisan, dan tugas-tugasnya itu. Secara tidak langsung kita sudah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, kita lanjut inti dari disiplin positif. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, coba disiplin. Kalau panjenengan mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak panjenengan? Aturan, hukum, taat, patuh, ya, paksaan. Ada lagi? Wajib. Hukuman dong ya. Sesuatu yang harus diikuti ya. Benar semuanya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita paksaan, aturan wajib dilaksanakan atau bahkan hukuman yang sering kan kalau tidak disiplin saya pasti dihukum. Nah, jadi apa makna disiplin? Yaitu disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri karena disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin harus patuh. Nah, itu budaya kita. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi di situ ada rasa takut harus patuh, ada rasa taat menaati aturan tadi, wajib melakukan aturan seperti itu. Nah, sehingga budaya positif atau ekonomi positif itu bisa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh, yaitu dengan perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Tadi kita diibaratkan pendidik itu sebagai petani. Misalnya kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ya biarkan padi itu tumbuh menjadi padi. Kita hanya dapat memperbaiki kondisi tanam, memberi pupuk, memberi air, kemudian membersihkan hal-hal yang mengganggu tanaman yang ada pada padi tersebut. Ya Bapak Ibu, kita hanya menuntut, hanya bisa merawatnya. Nah, bentuk dari disiplin positif adalah sebagai kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Apa tujuan mulia itu? Yaitu tujuan yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian menjunjung nilai kebaikan yang diyakini berdasarkan kehendak sendiri. Kemudian diharapkan disiplin positif itu tetap berperilaku mulia tanpa bergantung pada hukuman atau hadiah. Jadi tidak hanya semata-mata saya harus disiplin karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Lalu apa itu kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai kebajikan universal ini dapat kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Nah, tadi gotong royong,
bernalar kritis, mandiri. Nah, ini salah satu contoh nilai kebajikan yang tertuang pada profil Pancasila yang tadi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selain itu, nilai kebajikan bisa kita ambil dari nilai keadilan, kesetiaan, kasih sayang, kemurahan hati, kebenaran, kesederhanaan, yang mandiri sudah tadi ya. Mungkin kebebasan, ada lagi kejujuran. Nah, itu bisa kita ambil nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting pada saat ini untuk ditanamkan pada murid Anda di kelas atau sekolah Bapak Ibu. Bisa dicoba di antara bisa panjenengan ambil dari profil pelajar Pancasila yang sudah Anda terapkan di kelas. Apa contohnya? Semangat. Ya, Pak Taufik? Kemandirian. Kemandirian bisa. Pak Nanda? Kejujuran bisa. Suci? Bisa. Ya? Keaktifan, kreatif, kebebasan. Nah, itu sudah Bapak Ibu sudah diterapkan, sudah panjenengan terapkan di kelas. Nah, nilai-nilai itu yang seharusnya selalu kita beri. Nah, yang ketiga, inti dari disiplin positif adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi, yaitu motivasi intrinsik, di mana motivasi ini mendorong individu untuk bertindak karena kepuasan internal. Nah, contohnya yaitu keingintahuan, keinginan untuk mencapai prestasi, kepuasan dalam melakukan aktivitas tertentu. Nah, ini intrinsik. Kemudian yang ekstrinsik, ini adalah motivasi yang mendorong individu untuk bertindak karena imbalan eksternalnya. Mungkin karena ingin mendapatkan pujian, penghargaan, atau bahkan hukuman. Ya, seperti disiplin tadi. Karena tidak ingin mendapatkan hukuman. Yang ketiga yaitu motivasi transgender, yaitu motivasi yang terkait dengan tujuan yang lebih besar. Nah, contohnya mengabdikan kepada orang lain, mencari makna hidup, atau tentang perjalanan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Ada 3 kasus di sini. Yang pertama, rakyat selalu membuang sampah di tempatnya agar tidak mendapat sanksi dari Bapak Ibu. Yang kedua, rakyat selalu membuang sampah di tempatnya agar mendapatkan pujian. Yang ketiga, rakyat selalu membuang sampah di tempatnya karena dia meyakini bahwa kebiasaan hidup bersih akan menjadikannya sehat. Di antara kasus 1, 2, 3 yang ini termasuk motivasi internal atau eksternal? Eksternal. Karena alasannya Pak Taufik? Karena untuk menghindari sanksi dari bapak atau gurunya. Ya, karena menghindari sebuah hukuman, begitu ya Pak? Ya, baik. Ya, eksternal. Kemudian yang ini, yang kasus 2? Itu juga eksternal. Ya, karena mengharap ujian atau penghargaan dari bapak guru atau pihak luar. ya, karena ini masih eksternal ya. Jadi belum meyakini, belum ada keyakinan. Kemudian yang ketiga ini, nah ini sudah meyakini bahwa kebiasaan hidup bersih akan menjadikan sehat. Nah ini dia sudah memiliki motivasi yang namanya motivasi internal. Nah, dia sudah tertanam, sudah memiliki keyakinan dalam dirinya. Nah ini tadi. Pada kasus 1 dan 2, rakyat melakukan hal tersebut karena adanya motivasi eksternal tadi. Betul yang dikatakan, yang dijawab oleh Pak Taufik tadi, bahwa ini belum ada keyakinan bahwa hanya ingin menghindari adanya hukuman atau hanya untuk mendapat penghargaan. Sedangkan yang ketiga tadi, dia sudah melakukan motivasi internal terhadap dirinya sendiri untuk melakukan nilai positif yang dia. Nah,
Betul. Nah, jadi untuk ketiga jenis motivasi tadi Anda bisa terapkan di sekolah ya, agar anak-anak bisa meyakini. Nah, kemudian inti positif, disiplin positif yang ketiga yaitu dengan memberikan penghargaan, hukuman, dan restitusi. Nah, ini bedanya. Hukuman itu dapat menciptakan perasaan tidak nyaman pada murid. Dampaknya mereka akan tersakiti oleh tindakan tersebut. Kemudian kalau penghargaan itu meskipun terlihat menyenangkan, tetapi sebetulnya dia memiliki dampak negatif karena menciptakan ketergantungan. Oh, aku berbuat seperti ini agar dipuji. Kemudian ketergantungan pada penghargaan itu murid akan cenderung menjadi tergantung terhadap suatu penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu guru, hukuman dan konteksnya itu bisa dilihat bahwa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsumsi itu sudah terencana, disepakati dan dibahas sebelumnya. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis, bisa juga menyangkut murid. Untuk konsekuensinya tetap membuat murid tidak nyaman untuk sementara. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, diambil dari dosen tahun 2004. Selain itu, restitusi juga sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah, kemudian membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kita sampai ke keyakinan kelas. Menurut dosen, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini bedanya antara peraturan dan keyakinan. Di sini tertulis dilarang merokok. Ada ataupun tidak ada tulisan itu, kalau kita sudah yakin, ya, itu maka akan meyakini bahwa saya tidak akan merokok karena merokok itu mendatangkan penyakit. Yang kedua, dilarang masuk bagi yang tidak punya masker. Ada tidaknya tulisan ini di suatu tempat, kalau kita sudah memiliki keyakinan, maka kita akan tetap memakai masker dengan anggapan kita tidak akan terinfeksi virus. Nah, kemudian juga ini, ketika kita melihat tulisan ini, kita sudah yakin bahwa kecepatan ini adalah untuk menjaga keselamatan kita. Ada tidaknya tulisan ini, kita akan meyakini keyakinan tersebut. Nah, kita bisa lihat dari tabel ini antara peraturan dan keyakinan ya. Nah, misalnya selalu diberikan bentuk tepatnya, keyakinannya berupa tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, kita bisa meyakinkan anak-anak itu adalah bentuk keselamatan dan menghormati orang. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membentuk keyakinan kelas di sekolah, di antaranya bersifat abstrak, kemudian dibuat dalam bentuk positif dan mudah diingat atau dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kita sampai ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan, yaitu yang pertama survival, hidup, yang kedua penguasaan, ketiga cinta kasih, keempat kebebasan, kelima
Ini dari Ibu. Sedikit saya akan tulis. Minta tolong untuk diskusi dibacakan. Kalian itu dijawab. Bima, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahannya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bima. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bima. Jika respon Bima seperti di bawah ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, serunya. Kira-kira termasuk kebutuhan yang mana? Dan Ini merupakan kebutuhan kebebasan kalau menurut saya, Bu. kebebasan. Oke. Ada jawaban yang lain? Ya Pak Novel? Kesenangan gitu. Iya, kesenangan. Kenapa alasannya Pak? Alasannya untuk anak usia TKB ini biasanya masih senang bermain dengan teman. Jadinya Apalagi ibu gurunya juga ikut ya, pelajaran. lebih Ya baik. Kita lanjutkan yang kedua. Yang lain betul? Belinda ya. Dia seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ya, termasuk kebutuhan apa? Ya, Pak Novel lagi. kebebasan. Ya, alasannya Pak? Alasannya untuk Dinda ini mungkin termasuk siswa yang daya belajarnya auditori, sehingga sewaktu ibu guru marah Dinda untuk menandung, Dinda ini merasa dilarang kebebasannya, mengekspresikan dirinya. Ya. Berarti Dinda di sini adalah butuhnya adalah kebutuhan kebebasan. Ya, baik Bapak Ibu, ini tadi sedikit tulis tentang kebutuhan dasar manusia. Iya. Nah, sekarang kita sampai ke posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu akan saya putarkan satu video tentang posisi kontrol. Naran! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, di sini adalah posisi guru sebagai penutup. Jadi guru akan bersuara dengan nada tinggi dengan mengucapkan kata-kata negatif dan negatif tanpa memberikan kesempatan murid untuk menjelaskan alasannya. Nah, biasanya hukumannya berupa fisik, tapi kan disuruh lari ke lapangan basket.
Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Di sini posisi guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga guru akan bersuara ramah, namun kata-katanya membuat murid merasa bersalah. Dampaknya murid akan merendah diri dan akan menyimpan emosi di dalam dirinya. Kedua, Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. di sini adalah posisi guru sebagai teman, di mana guru akan bersuara ramah dan bersikap akrab untuk menjaga suasana. Dampaknya pada murid antara lain akan merasa akrab dengan guru. Namun murid tidak akan mandiri dan akan bergantung pada satu orang. Mungkin untuk gurunya yang dianggap akrab tadi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di sini adalah posisi guru sebagai pemantau, yaitu guru menunjukkan sikap dan suara yang datar dan formal. Ya, guru hanya memantau kesalahan murid. Nah, ini video yang terakhir Bapak Ibu. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah
bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau sampai lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Di sini posisi guru adalah sebagai manajer. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu juga harus bisa menjadi manajer. Artinya, guru dalam video ini tadi guru akan bersuara dan bersikap tegas dan menanyakan hal-hal yang sifatnya reflektif. Nah, dampaknya bagi murid antara lain adalah dapat berefleksi atas tindakannya, kemudian mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Kita lanjut ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama garis menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan kita sudah belajar tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dan kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan ketika identitas sukses itu telah tercapai. Nah, di sini maka anak akan bersiap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran ya, bukan paksaan, ditawarkan. Bagaimana kalau ini? Bukan kamu garis ini. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencapai kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini tadi sisi ketiga ini tadi. Nah, kita sudah sampai di refleksi Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu pelajari dari diseminasi tentang budaya positif kali ini? Kita sudah belajar tentang, ya Pak Taufik? Ya, dari diseminasi yang telah bisa disampaikan hari ini, saya belajar mengenai satu paradigma pendidikan menurut belajar di Dewanto, kemudian kita belajar mengenai keyakinan kelas, kemudian belajar kebutuhan dasar manusia, kemudian kita belajar mengenai 5 positif kontrol dulu, kemudian kita belajar mengenai segitiga restitusi. Terima kasih Pak Taufik atas jawabannya. Semoga ini nanti mendapatkan pelajaran yang baik dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya? Senang? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian setelah mengikuti diseminasi tentang budaya ini, saya harapkan Bapak Ibu bisa memberikan feedbacknya di sekolah masing-masing. Demikian ya Bapak Ibu. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan atas pelaksananya diseminasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikan aplaus Bapak Ibu untuk destinasi rekan kita Ibu Sari Wahyuningsih. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya acara ketiga yaitu lain-lain. Mungkin ada pertanyaan atau saran atau apapun yang bisa untuk masukan dari panjenengan untuk Ibu Sari Wahyuningsih ini. Monggo, saya kasih waktu sebentar kalau ada. Monggo, Pak Turin. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Sedikit saran saja untuk Busari. Mungkin di kesempatan yang lain Busari dapat berikan prakarsa perubahan yang telah dikerjakan di kelas atau di sekolahnya, supaya kami dari anggota Komite Babat dan lain dapat terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan perubahan pada pembelajaran di sekolah kami. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri terus untuk Pak Tomin yang selama dimasukan juga semoga dapat memberikan masukan untuk sekolah kita masing-masing. Kira-kira masih ada lagi? Betul? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu mengisi acara terakhir yaitu penutup. Marilah untuk acara designasi disiplin positif CGP 10 dari Ibu Sari Wahyuningsih yang telah selesai. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.